Iya, 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 iya. Iya, di Aman KIC sih. aja katanya yang nggak ada suara, yang nggak Atau kedengeran Kaica ke mau teman-teman. live dulu nanti join lagi. Oh, tapi nanti ini ya, nggak bisa ya. Oh, oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Oke. Paling aku terusin aja kali ya. Iya, mungkin pertanyaannya sementara di Kak Sinta dulu aja ya, sambil Kak Ica coba-coba dulu nih, nanti kalau Mm, misal mm, udah mm. oke lagi. Mm. Oke, 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 oke. Nah, tadi udah ngobrolin yang sebelumnya cara-cara mindset Hmm. dan lain-lain. Nah, ini apa suaraku? Oke, aman. Nah, di berita-berita sekarang nih, Kak Dera, di berita-berita yang lagi on banget nih, itu tuh Hmm. tentang resesi Hmm. gitu. Jadi tahun depan bla bla bla. Nah, kayak gitu tuh. Jadi nih cara muda-pemudi di Indonesia supaya tetap bisa mencapai kemandirian finansial saat dunia tuh dikabarkan yaitu tadi resesi, Ah, terus wah macam-macam lah, banyak di medsos-medsos kan juga banyak berseliweran lah tentang itu gitu. iya iya iya. Kalau misalnya kita lagi ngomongin resesi, ini aku sampai kayak ini apa ya? Sampai kadang tanda kutip kita terlalu dibanjirin informasi gak sih Kak? Jadi kayak kadang tuh Iya, kita ya. kayak ngerasa apa sih ini sampai makanya kemarin ramai banget di Twitter nih apa sih kok sampai nakut-nakutin dan segala macemnya gitu kan. Bener, Tapi bener, emang bener. sebenarnya kalau kita ngomongin resesi itu sebenarnya kita lagi nggak ngomongin Indonesia, tapi kita lagi ngomongin bener-bener global gitu loh. Global apa namanya? Sedunia gitu loh, sedunia dalam artian di US, di UK gitu ya, di negara-negara Hmm. Eropa, di Rusia dan segala macamnya gitu kan. Nah, masalahnya adalah kira-kira kalau mereka terjadi apa-apa nih sama ekonomi-ekonomi negara-negara luar itu kira-kira berpengaruh nggak? Kalau misalnya kita ngomongin resesi nih, insya Allah sebenarnya Indonesia nggak akan terjadi resesi. Karena sebenarnya kalau kita lihat pengertian resesi kan kalau PDB atau GDP kita turun 2 triwulan berturut-turut gitu kan. Nah, di Indonesia ini sebenarnya GDP-nya masih positif, masih di angka 5% dan ekonomi-ekonomi kita nih masih sangat optimis bahwa di kedepannya kita juga masih positif. Jadi ibaratnya kita masih jauh dari jurang resesi. Masalahnya adalah ketika let's say misalnya UK atau negara-negara Eropa terjadi resesi ada pengaruh nggak ke kita? Satu hal yang mungkin Benar. berpengaruh banget adalah terkait dengan inflasinya sih sebenarnya ya Kak Sinta. Kalau Hmm. kita lihat inflasi kita itu udah di angka 5,95%. 5,95% ini nanti akan berpengaruh ke apa? Tentunya akan ke peningkatan BI rate nih dari Bank Sentral kita, Bank Indonesia. Itu nantinya akan ngaruh kemana-mana nih. Kalau udah BI rate naik, udah pasti misalnya suku bunga perbankan itu juga pasti naik gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngutang cicilannya naik, kalau pakai floating gitu kan. Dan beberapa pilihan-pilihan investasi juga pastinya juga akan berpengaruh nih kalau misalnya BI rate naik gitu kan. Kalau misalnya buat teman-teman pemuda-pemuda nih kita tentunya pastinya apa yang harus dilakukan ya sebenarnya nggak akan banyak berubah ya buat teman-teman ya dalam artian ini bukan kayak tahun 98, 97 jadi nggak akan chaos kayak dulu gitu. Jadi kayak sebenarnya akan biasa aja. Cuma nanti akan berpengaruh mungkin untuk sebagian orang gitu ya dan untuk belanja kita. Contohnya apa? Contohnya kita juga sering lihat kan Kak ya terkait dengan berita-berita PHK, layoff di beberapa Iya. company gitu kan. Nah, itu jadi ngaruh juga gitu. Jadi that's why sebenarnya kita disuruh. That's why kalau kita ngomongin financial planning itu penting untuk punya dana darurat. Jadi in case kalau Hmm. terjadi apa-apa sama pekerjaan kita atau kita termasuk yang jadi korban nih gitu kan dengan PHK Hmm. ketika kondisi ekonomi yang seperti ini, maka kita punya dana daruratnya. Yang kedua adalah efeknya ketika terjadi si inflasi itu. Inflasi itu kan nanti nilai uang kita akan turun. Misalnya nih, dulu harga ayam 1 ekor 30.000, tapi setelah inflasinya naik, BBM-nya naik, itu kan butuh biaya kan untuk mindahin ayam dari tempat pemotongan ke pasar gitu ya. Jadi yang awalnya 30.000 jadi 35.000 misalnya. Jadi nilai uang kita kan pasti turun tuh. Jadi kita butuh ibaratnya nilai uang lebih banyak gitu untuk beli si ayam itu. Nah tentunya nanti juga akan pengaruh ke situ tuh. Let's say misalnya kita uang belanja
belanjanya yang awalnya sebulan 2 juta jadinya naik jadi 2.300.000 dan segala macam. Jadi nanti banyak banget yang ada penyesuaiannya. Karena kadang gaji kita naiknya mungkin cuma 5% gitu kan setahun gitu ya. Sedangkan BBM aja naiknya udah 30% kan gitu. Jadinya kadang nggak kadang nggak imbang gitu antara kenaikan gaji sama kenaikan inflasi yang ada di luar sana gitu. Oke. Iya, oke oke. Nah, tadi di kolom chat ada yang nanya, kayak translator ya jadi ya. Di kolom, di kolom chat ada yang nanya, nah kalau keluar, ke kita keluar, cuman ke Iya, Kak, aku teman-teman keluar. nih, eh, oke, dilanjut aja ya. Jadi ada teman-teman yang komen di kolom chat gitu ya. Kalau misalkan seperti ini gitu, keadaan seperti ini, nah mending taruhnya di bank gitu ya, di deposito atau di investasi lainnya nih Kak Dera. Atau enggak gimana sih cara pilih produk finansial yang oke gitu ya, yang tepat menjelang resesi Hmm. ekonomi ini. Ya, oke. Jadi tadi aku sebenarnya udah spill ya sedikit gitu ya. Sedikit banget ya tadi ya. Kalau misalnya Kedengeran adanya sih tadi inflasi ini pasti. spill-spillnya. Iya kan, kalau misalnya inflasi ini akan ngaruh ke tadi BI rate gitu ya. Jadi BI rate nanti akan naik. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Karena sebenarnya ketika terjadi inflasi gitu kan, ini salah satu caranya bank sentral untuk nekannya biar uang-uang itu nggak banyak beredar lah ibaratnya kayak gitu. Jadi ibaratnya mau ditekan dulu, makanya BI rate dinaikin. Nah, kalau buat kita nih para retail-retail sebenarnya investasi yang cocok tuh apa? Pakai kita harus naruh semuanya uang di bank gitu kan? Nggak, sebenarnya kita kayak investasi biasa aja gitu. Jadi nggak usah yang heboh banget. Oke, nggak usah mau investasi uangnya dikekep di bantal gitu kan. Nggak juga kayak gitu. Jadi memang sebenarnya di kondisi kayak gini, bahkan buat beberapa orang ini malah bagus sebenarnya buat investasi. Let's say kita coba ya lihat saham atau reksadana saham. Beberapa mungkin reksadana saham gitu ya. Ini posisinya mungkin ada minus gitu ya. Mungkin reksadana saham teman-teman minus atau segala macamnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah tentunya bisa top up dong. Jadi kalau minus itu Hmm. jangan malah panik gitu kan. Jadi kalau masih ada uang ya udah top up aja. Apalagi itu untuk tujuan-tujuan keuangan yang jangka panjang gitu loh. Jadi nggak usah panik dulu. Kalau misalnya kita ngomongin masa depan, ya insya Allah sebenarnya prediksinya semuanya ekonomi-ekonomi di Indonesia masih sangat optimis sama Indonesia. Jadi kalau aku pribadi, kalau aku lihat nih reksadana aku lagi minus, lagi merah, ini aku malah makin gatel nih buat top up lagi gitu kan. Jadi ibaratnya Benar-benar. ya averaging down. Jadi bener-bener kayak oh ini kayaknya mau waktu yang tepat nih buat beli lagi gitu kan. Nah buat yang lainnya gimana? Buat yang lainnya ya kita bisa lihat juga karena kalau kita naruh uang di tabungan pun itu juga ada resiko loh. Resikonya apa? Resikonya karena inflasinya udah 5,95% gitu loh. Hmm. Jadi jadi sebenarnya kalau kita lagi ngomongin resiko, sebenarnya ya semuanya juga ada resikonya gitu loh. Sama Benar. kayak even nabung di bank juga beresiko. Beresikonya tanda kutip bahwa uang kita nanti nilainya akan turun karena seiring dengan inflasi yang meningkat gitu. Jadi mau milih investasi sekarang apakah saat yang tepat atau enggak? Menurut aku ya silahkan berinvestasi saat yang tepat juga buat teman-teman gitu loh. Jadi silahkan cara yang paling aman sih kita pakai dollar cost averaging. Jadi kita rutin aja tiap bulan gitu. Kalau misal di Hmm. bulan-bulan tertentu nih kita dapat bonus misalnya ya, dapat bonus THR gitu ya. Amin dulu ya. Bonus THR dan segala macamnya gitu kan. Ya udah kita bisa top up kalau emang kondisinya lagi minus gitu. Kondisi kita lagi minus. Jadi itu sih saran dari aku. Jadi nggak usah panik-panik banget. Ya udah stay chill aja gitu loh. Siap, siap. Benar. Ada Yes, reksadana betul. pasar uang ya. Benar.
Mm-mm, mm-mm. Benar-benar. Bisa ya, benar-benar bisa dari 50.000 ya Kak Ica, kita bisa investasi. Iya, benar-benar banget. Jadi memang yang baru mau mulai nih sebenarnya yang masih muda-muda, kita baru mau mulai investasi atau kita kayak mau coba investasi di mana ya? Sebenarnya RDPU ini salah satu yang paling aman sih menurut aku dan less risikonya emang rendah banget gitu kan, lebih stabil gitu ya. Jadi sebenarnya ya udah taruh aja. Kayak aku sebenarnya paling suka naruh dana darurat aku tuh di reksadana pasar uang. Kenapa? Karena selain juga pasti dapat untung gitu kan, Kak, dan ya udah dan darurat aku masih aman gitu ya, nggak akan sampai minus minus gitu kan dan tetap dapat untung dapat cuan gitu. Jadi RDPU bisa dipertimbangkan banget kalau teman-teman baru memulai investasi atau punya profil resiko yang konservatif gitu, takut sama resiko. Di mana ya? Di pasar uang sih. Tapi kan tetap harus ada dana darurat yang harus disiapin ya Kak Dera ya, gitu. Benar, benar. Jadi Jadi mau memang nggak mau ya pasar uang tetap ada gitu yes, sebenarnya. benar. Jadi sebenarnya kan konsepnya adalah kita start investasi tentunya ketika kita tuh punya cash flow positif gitu ya. Terus kita punya rasio hutang yang sehat dalam artian kita punya cicilan itu nggak boleh lebih dari 35% nih. Kalau gaji kita misalnya 10 juta, maka cicilannya itu maksimal 3,5 juta tiap bulannya. Terus yang ketiga adalah kita punya Hmm. dana darurat di angka 3 sampai dengan 6 kali. Kalau misalnya nih saya udah punya nih Kak gitu ya dana darurat satu kali pengeluaran terus gimana kalau mau nyambi sambil investasi ya sebenarnya bisa-bisa aja jadi setiap bulan tetap sisihkan buat dana darurat 50%-nya kita coba ke investasi lain. Tadi aku udah bilang gitu ya aku udah cerita kalau aku pun sebenarnya nyimpen dana darurat aku itu di instrumen investasi yaitu di RDPU jadi memang ya sebenarnya juga part of kita nyoba investasi juga gitu loh tapi untuk dana darurat kayak gitu sih Kak.